Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali dalam kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas materi fungsi eksponensial. Materi fungsi eksponensial ini ya materi yang terkait dengan fungsi yang memetakan setiap bilangan real X. Oke, baik, kita lihat definisinya terlebih dahulu ya. Fungsi eksponensial f dengan bilangan pokok a adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real X ke a pangkat X dengan a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1 ya. Jadi yang perlu diingat di sini adalah bahwa fungsi eksponensial itu syaratnya ada dua ya, yaitu a lebih dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Nah, sekarang baik kita lihat ya. Jadi maksud definisi ini bahwa fungsinya itu secara pemetaan yaitu f ya memetakan X ke a pangkat X. Nah ini ya. Nah ini dengan syarat syarat selalu ikut, yaitu a lebih dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. Wah ini fungsinya secara. Nah baik, kita lihat fungsinya secara rumus, yaitu fx sama dengan a pangkat X. Nah ini ya, inilah rumus fungsi eksponensial ya. Nah, dimana a ini disebut basis ya. Oke, basis atau biasa juga disebut bilangan pokok ya, bilangan pokok. Nah, kemudian X di sini adalah pangkat. Oke. Nah, karena a di sini adalah bilangan pokok ya, ini a. Nah, a itu punya syarat. Jadi syaratnya bilangan pokok itu ada dua ya, yaitu a besar dari 0 atau a tidak boleh negatif dan a tidak boleh sama dengan 1. Jadi ini syaratnya basis ya. Nah, kalau X itu tidak ada syaratnya, dia adalah bilangan real. Jadi X itu adalah elemen bilangan real. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan ya. Kalau kita mau lihat secara grafik atau garis bilangan yang mana itu daerahnya A. Nah, misalnya kita buat grafiknya di sini ya, gambarnya. Nah, ini garis bilangan. Nah, misalkan di sini garis, di sini 0 ya. Oke, sini 1 ya, sini 1 ya. Oke. Nah, kalau kita melihat di sini a lebih dari 0 itu artinya ini ya. Iya, a lebih dari 0. Ini bilangannya ini tipis ya. Oke, mungkin SMP pernah belajar. Jadi ini a lebih dari 0. Iya. Kemudian a lebih dari 1. Ini. Iya, jadi ada dua. Jadi intervalnya itu ada dua, yaitu antara a kecil dari 1, a besar dari 0. Yang ini adalah interval dari sini ke sini ya, yaitu a besar dari 1. Itulah nilai-nilai daripada a atau basis dari fungsi eksponensial. Oke. Nah, inilah penjelasan singkat tentang fungsi eksponensial ya. Oke, nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau bagaimana cara menghitung nilai fungsi eksponensial ya. Oke, kita mulai dengan contoh yang pertama. Oke. Nah, soalnya seperti ini. Diberikan fungsi fx sama dengan 8 pangkat x. Carilah nilai dari ya.
Pertanyaan pertama A, FA per 3. Kemudian B, F 1 per akar 3. Oke. Baik, kita jawab sama-sama ya. Perhatikan. Jadi kita jawab. Oke, kita mulai ke poin A. Pertanyaan A. Nah, di sini dia jelaskan A per 3. Ya. A per 3 ini yang dipertanyakan. Berapakah A per 3 itu? Nah, sekarang kita lihat fungsinya. Soalnya kan fx sama dengan 8 pangkat x. Nah, untuk soal kita di sini ya, perhatikan x-nya ini kita ganti dengan A per 3. Nah, berarti A per 3 per 3 ya, sama dengan 8. X yang di sini juga diganti dengan A per 3. Jadi sini pangkatnya berubah A per 3. Nah, setelah itu kita selesaikan ya. Nah, sekarang kita selesaikan ini, kita lanjut ke sini ya. Nah, perhatikan angka 8 ya. Ini kita lanjut di sini. Perhatikan angka 8 ya, ini. Jadi F A per 3 sama dengan 8 ini. Perhatikan 8 itu adalah bilangan yang bisa kita rubah ke dalam bilangan berpangkat ya, yaitu 8 sama saja dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ya. 8 itu kita rubah menjadi 2 pangkat 3. Pangkat lagi 8 per 3. Sorry. Kan 8 per 3 ya. A per 3. Jadi maaf sini ya. A di sini jadi A per 3 ya. Oke. Nah, jadi perhatikan ini bilangan berpangkat ya. 8 itu bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 3 ya. Kan di SMP ya, maaf ya. Masih ingat di SMP kan begini, 2 pangkat 3 itu sama artinya dengan 2 kali 2 kali 2 ya. 2 kali 2 4, kali 2 lagi 8. Selanjutnya kita gunakan sifat perpangkatan ya. Jadi ini kita rubah 2 pangkat 2 kali 3A, berarti 3A per 3 ya kan. Nah, kemudian selanjutnya ini 3 bagi 3 kan habis 1, jadi sisa 2 pangkat A. Nah, jadi didapatlah jawaban poin A, yaitu F A per 3 itu sama dengan 2 pangkat A. Iya, oke ya. Nah, ini jawaban poin A ya. 2 pangkat A. Nah, selanjutnya kita coba lihat soal yang kedua ya, soal B. Oke, soal B. Nah, soal B itu pertanyaannya F sama dengan 1 akar 3. Oke, ini yang ditanyakan, kira-kira ini berapa hasilnya ya. Nah, berarti kita lihat lagi fungsinya di soalnya ya. Ini soalnya ya. Oke. Jadi soal di sini rumus fungsinya yaitu F X sama dengan 8 pangkat X. Nah, itu artinya ya, itu artinya F diganti dengan 1 akar 3 sama dengan basisnya tetap 8, pangkatnya berubah menjadi akar 3. Nah, ini kita sederhanakan. Nah, ingat tadi bahwa 8 itu bisa kita rubah ke bilangan berpangkat ya. Yaitu basis 2, yaitu 2 pangkat 3. Itu 8. Oke. Ini tetap 1 akar 3. Lanjut kita sederhanakan. Itu sama dengan kita dapat 2 pangkat 3 per akar 3. Nah, selanjutnya, nah ini di sini diperhatikan bahwa
Ya. 2 ini ya. Jadi ini butuh penyederhanaan lagi untuk pangkatnya ini ya. Di sini ada teknik yang harus dipahami juga. Ini saya buatkan, yaitu ini 3 per akar 3 ini kita rasionalkan namanya ya, yaitu dikali dengan akar 3 per akar 3 dikali dengan penyebutnya ya. Jadi dapatnya 3 akar 3 per akar 9, akar 3 kali akar 3 ya. Nah berarti 3 akar 3 per akar 9 itu 3 sendiri. Nah berarti 3 bagi 3 1, berarti hasilnya ini akar 3. Nah jadi dari hasil perhitungan ini namanya merasionalkan bentuk akar. Jadi kita dapat yaitu 2 pangkat akar 3. Nah jadi didapat kesimpulannya bahwa F dalam kurung 1 per akar 3 itu sama dengan 2 pangkat akar 3. Oke. Nah inilah pembahasan contoh soal yang pertama ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Nah soalnya seperti ini. Jika Y sama dengan 3 pangkat X, nyatakan setiap bentuk berikut ini dalam bentuk Y. Oke, baik. Kita lihat pembahasannya dulu ya. Kita jawab. Oke. Poin A. Soalnya seperti ini. 3 pangkat X tambah 1 kurang 3 pangkat X kurang 1. Nah, langkah yang harus ditempuh untuk soal yang seperti ini ya, pertama kita pisahkan dulu ini bentuk pangkatnya ya. Jadi kita bisa rubah seperti ini. 3 pangkat X kali 3 pangkat 1. Ini adalah definisi atau sifat perpangkatan bilangan bulat ya. Silahkan dibuka-buka bukunya. Mungkin di SMP pernah belajar ya. Ini rubah juga 3 pangkat X kali 3 pangkat negatif 1 ya. Kita pisah. Nah sekarang perhatikan di soalnya ini. Perhatikan. Ini soalnya kan Y sama dengan 3 pangkat X. Jadi kita sudah dapat 3 pangkat X. Jadi 3 pangkat X ini kita ganti Y. Kali 3 pangkat 1 itu 3. Kurang ini juga Y. Iya kan? Karena 3 pangkat X. Nah, ini sepertiga. Ya. Ini 3 pangkat min 1 itu bisa dirubah menjadi 1 pangkat 1 per 3 ya. Ini definisi atau sifat pangkat negatif. Nah, sehingga kita dapat ini ya, kita kalikan berarti kita dapat 3Y. Ya, Y kali 3 sama dengan 3Y kurang Y kali sepertiga itu adalah sepertiga Y. Oke. Nah, selanjutnya kita teruskan di sini ya. Oke, kita teruskan di sini sebelah. Nah, karena ini sama-sama Y, ya perhatikan 3Y tambah sepertiga Y berarti kita bisa sederhanakan seperti ini. Ya, kita bisa sederhanakan 3 kurang sepertiga dalam kurung Y. Nah, kita selesaikan ya, mengurangkan bentuk pecahan atau operasi pecahan, yaitu 3 kali 3 berarti 9 kurang 1 per 3. Ya, nah kali Y berarti 9 kurang 1 8 ya. Oke, 8 per 3 Y. Nah, sudah. Jadi didapatlah kesimpulannya. Jadi bentuk Y-nya adalah yaitu adalah 8 per 3 Y. Nah, ini soal yang kedua ya. Jadi bentuk Y-nya ini soal yang pertama 3 pangkat
X tambah 1 kurang 3 pangkat X kurang 1 itu adalah 8/3Y. Itu soal yang pertama. Untuk contoh 2 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang B. Oke. Yang B itu 2 kali 3 pangkat 1 kurang X ya, kurang X. Nah, ini mau diselesaikan juga dalam bentuk Y. Ya. Jadi langkahnya sama ya. Jadi pertama kita 2 kali kita pisah pangkatnya, ini berarti kita dapatkan 3 pangkat 1 kali 3 pangkat negatif X ya. Ya kan? Nah, terus setelah dipisah, nah, kita selesaikan. Oke. Kita kali ini ya, kali ke dalam ini 2 kali ini 3 berarti, ataukah kita selesaikan dulu ya. 2 dalam kurung 3 kali 3 pangkat 1 kan 3. Ini dirubah menjadi 1/3 pangkat X ya. Kita positifkan. Nah, sekarang kita kali ke dalam ya. Nah, 2 kali 3 kali 1 berarti 6/3 pangkat X. Nah, lagi-lagi kita kembali ke soal ya. Y itu 3 pangkat X. Atau 3 pangkat X itu, ini 3 pangkat X sama dengan Y. Berarti 3 pangkat X yang di sini kita bisa ganti dengan Y. Nah, jadi kita dapat 6/Y. Nah, jadi didapat juga bentuk Y-nya. Nah, bisa dibuat kesimpulan. Jadi bentuk Y-nya adalah 6/Y. Oke. Ini soal yang kedua ya. Jadi sekali lagi yang harus dipahami di sini adalah penjumlahan bilangan berpangkat ya. Di SMP mungkin ingat ya, misalnya saya kasih contoh seperti ini. Misalnya 2 pangkat 3 misalnya ya, dikali 2 pangkat 1. Ini kan cara menjumlahkannya, mengalikannya bagaimana di jumlah ya. Berarti 2 pangkat 3 tambah 1. Nah, itu ya. Oke, baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya, atau contoh soal yang ketiga. Nah, soalnya seperti ini. Jika P sama dengan 2 pangkat 2X, nyatakan setiap bentuk berikut ini dalam bentuk P. Oke. Nah, kita jawab dulu ya. Bagian A. Oke, bagian A. Di 2 pangkat 2X ditambah 3 kali 2 pangkat negatif 2X. Oke, jadi sama dengan, perhatikan ya, ini 2 pangkat 2X itu sama dengan P. Artinya 2 pangkat 2X kita bisa ganti dengan P. Nah, berarti 2 pangkat 2X ini bisa kita ganti dengan P. Nah, tambah 3. Nah, ini. Untuk yang ini 2 pangkat negatif 2X ini kita positifkan terlebih dahulu ya. Menggunakan definisi pangkat negatif. Yaitu kita dapat 1/2 pangkat 2X. Nah, ini. Nah, kita sudah positifkan. Nah, lanjut. P tambah 3 kali 1/P. Iya, iya kan? 1/P. Nah, dari mana ini? Kita lihat, ini kan sudah ya, 2. Sekali lagi, 2 ini 2 pangkat 2X itu sama ini ya. 2 pangkat 2X itu sama dengan P. Artinya ini bisa kita ganti dengan P, sehingga kita dapat seperti ini ya. Oke. Lanjut, sama dengan P tambah 3 kali 1/P itu berarti 3/P
per P. Nah, sekarang, nah ini ya. Sekarang kita lanjutkan ini. Kita lanjutkan ini, kita jumlahkan itu hasilnya seperti apa hasilnya. Nah, ini hasilnya kita jumlahkan itu P kali P. Berarti P pangkat 2 tambah 3 per P. Nah, ya kan? Nah, jadi inilah. Jadi didapatlah jawabannya untuk soal 3 bagian A. Yaitu jadi bentuk P-nya adalah, nah ini nih, kita tulis P pangkat 2 tambah 3 per P. Iya. Oke, ini soal yang pertama ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Pertanyaan kedua di contoh 3. Oke, kita lihat ini. Nah, kita terusin saja ya. Oke, jadi ini contoh 1. Oke. Nah, contoh 2. 2 pangkat 2x kurang 1 kurang 4 pangkat 2x tambah 1 tambah 16 pangkat x kurang 1. Nah, langkah pertama yaitu kita pisah-pisahkan terlebih dahulu pangkatnya ya. Ini. Jadi yang pertama kita pisahkan 2 pangkat 2x kita kalikan 2 pangkat negatif 1. Ini juga 4 pangkat 2x kali 4 pangkat 1 tambah 16 pangkat x kita bisa menjadi 16 pangkat negatif 1. Oke. Nah, setelah kita pisah, kita lihat bentuknya ya. Nah, ingat kita selalu kembali ke sini bahwa 2 pangkat 2x itu sama dengan P. Jadi semua yang ada 2 pangkat 2x di sini kita ganti dengan P. Ternyata ini bisa ya. Kita ganti ini P. Oke. Ini ya belum. Ini kita positifkan menjadi kali 1/2. Ini ingat perhatikan. Ini basisnya 4 ya. Sementara di ini basisnya 4, sementara di soal kita basisnya 2. Berarti kita rubah ini 4 menjadi bilangan berpangkat ya. Yaitu 2 pangkat 2 kan 4. Dalam kurun 2 pangkat x. Kali 4 pangkat 1 ya 4. Tambah 16 juga kita rubah ke bilangan berbasis 2. Kenapa mesti kedua? Karena soalnya yang diketahui adalah berbasis 2 pangkat 2x. Nah, jadi kita rubah itu 16 menjadi 2 pangkat 4 ya. Pangkat lagi x. Nah, kali 16 pangkat negatif 1 itu adalah positifnya 1/16. Sama saja 1/16. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi ya. P kali 1/2 P itu sama saja dengan 1/2 P. Oke. Kemudian ini kita bisa kurang. Nah, ini ada sifat perpangkatan itu ya. Ini kan ceritanya 2 pangkat 2 pangkat 2x. Nah, ini bisa kita tukar 2x di dalam sini, kemudian 2 di luar. Jadi kita dapat 2 pangkat 2x pangkat 2. Ya, ini bisa ditukar ya, sifat perpangkatan itu bisa ditukar. Karena berpangkat ya, seperti ini maksudnya begini. 2 pangkat A pangkat lagi B. Ini bisa kita tukar menjadi 2 pangkat B per pangkat lagi A. Ini bisa ditukar ya. Nah, itu sifat perpangkatan itu yang dilakukan di sini. Nah, apa tujuannya? Supaya 2 pangkat 2x ini sama. Nah, itu tuh yang kita selalu ke sini. Ya. Kemudian ini juga tambah. Kita selesaikan. Ini 2 pangkat 4x. Ya, kali 1/16. Nah, langkah selanjutnya ini kita tetap ya, kan sudah aman ini, posisi aman 1/2 P kurang ini 2 pangkat 2x itu tadi P pangkat 2 karena ada pangkat 2-nya kan. Nah, tambah ini 2 pangkat 4x, sementara yang diketahui adalah 2 pangkat 2x. Nah, ini kita bisa juga pecah ini ya. Jadi
2 pangkat 2x pangkat lagi 2. Nah, ya kan? Nah, berarti kenapa bisa? Karena 2 kali 2 4. Nah, kali 1/16. Nah, oke ya. Nah, lanjut lagi kita di sini. Jadi dapat lagi 1/2p kurang p pangkat 2 tambah ini 2 pangkat 2s kita ganti dengan p pangkat 2 kali 16 1/16 ya. Sekarang kita selesaikan. Nah, sudah hampir selesai ini ya. Oke, jadi kita dapat 1/2p kurang p pangkat 2 tambah 1/16 p pangkat 2. Ini ya. P pangkat 2 kali 1/16 itu adalah 1/16 p pangkat 2. Nah, sekarang kita hitung ya. Nah, ini bisa kita jumlahkan. Jadi sama dengan 1/2p. Ah, ini kan p pangkat 2, ini p pangkat 2, berarti ini bisa kita jumlahkan ya. Oke, jadi kita bisa jumlahkan. Ini ada di sini ada 1 ya. Oke, kita misalnya hitung di luar sini ada -1 ditambah 16. Maaf. -1 ditambah 1/16. Ya, ini kan koefisiennya p pangkat 2 di sini kan -1. Ini 1/16. Jadi kita jumlahkan koefisiennya karena variabelnya sama ya. Oke, sekarang ini di SMP kan pernah biasa menjumlahkan seperti ini. Triknya gimana? Ya, triknya penyebutnya 16. Terus 16 dikali -1 berarti -16. Ya, negatif. Oh, maaf ya. Ada sini terlupakan. Ini tadi. Aduh. Ini ada 4 sini kan? Jadi di sini ada 4. Oke. Sini ada 4. Oke. Nah, berarti di sini ada 4. Iya, sorry ya, ada 4p. Berarti di sini 4 ya, kurang. Nah, sini juga 4, berarti ini kurang ya. Oke, jadi 1/4 dikurang 4p pangkat 2 ditambah 1/16 p pangkat 2. Berarti koefisiennya yang ini adalah -4. Berarti di sini -4 ya. Sorry, -4. Ya, jadi ini koefisiennya -4. Nah, ditambah dengan 1/16. Berarti triknya gimana ini? Ya, di SMP kan pernah. Jadi caranya 16 dikali -4 berarti -64. Ya kan? -64 ditambah 1 ya, jadi jawabannya -63/16 ya kan. Nah, itulah yang didapat di sini, -63/16 p pangkat 2. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi kesimpulannya didapat. Jadi bentuk P nya adalah, bentuk P adalah 1/2p kurang 63/16 p pangkat 2. Oke, jadi inilah pembahasan kita di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.